Halo Ngominers, apa kabar? Buat kawan-kawan yang berkali-kali nanya, Bang kok nggak ada konten, Bang kok ngilang? Bro, di gua itu nggak ada sinyal seluler, nggak ada wifi. Kalau di villa, kalau di hotel itu ada, kalau di gua nggak ada. So stop nanyain kenapa nggak ada konten belakangan ini ya. Jelas. Sekarang aku udah kembali dari gua ya. Sekarang ya kontennya akan mengalir seperti biasa. Oke, langsung saja. Yang pertama, aku langsung buka dari berita tentang Donnarumma. Wow. Jadi kawan-kawan pasti sudah banyak yang mengendus ini karena berita keterkaitan antara Inter dan Donnarumma ini kan bukan barang baru tapi sudah dari kayaknya 2 minggu lalu udah muncul. Nah, ternyata ini ada perkembangan yang cukup konkret. Nah, sebelumnya dikabarkan Juventus tertarik, tapi kemudian katanya Juventus mulai berpikir ulang karena ya kipernya Juventus siapa sih, di Gregorio apa di Gennaro. Pokoknya kiper Juventus itu kan bagus performanya, tidak jelek. Nah, sedangkan di Inter mulai ada sinyalemen atau mulai ada suara-suara, aduh ini kok kurang asik ya, aku buka aja. Jadi mulai ada sedikit kritik terhadap Sommer yang dianggap penampilannya mulai menurun. Nah, aku terus terang nggak setuju. Tapi yang jelas di luar sana banyak yang menilai Sommer memang ada penurunan. Termasuk salah satunya Viviano. Viviano ini mantan kiper Itali. Aku kalau di klub dia di mana? Aku nggak terlalu kenal Viviano ini, belum pernah ketemu. Nah, Viviano pun bilang bahwa Sommer ini memang sudah ada penurunan. Memang dia masih punya kelebihan yang lain, ya itu misalnya dia bagus di build up sama kayak Onana gitulah. Tapi secara dia bilang kan karena dia mantan kiper, saya melihat dari sudut pandang yang lain sebagai kiper. Intinya dia bilang bahwa saya melihat dia sudah ada penurunan, ada beberapa kesalahan yang ibaratnya gini ya, walaupun itu tidak berujung jadi gol, tapi itu ya semata karena dia beruntung aja. Misalnya kayak yang kemarin kawan-kawan ada yang wah mulai terhandanovikisasi kayak gitu, dia bengong-bengong gitu tapi ternyata bolanya out. Nah, dalam situasi yang lain itu bisa saja bolanya masuk. Dalam artian sudah mulai muncul error-error oleh Sommer. Errornya terutama dalam kesalahan membaca arah bola ketika kalau bola itu ada di sekitar ya maksudnya yang bisa dijangkau dengan tangan, kita udah nggak usah meragukan refleks Sommer yang luar biasa banget, udah kayak The Flash aja. Tapi ketika bolanya itu agak jauh, sering dia salah langkah gitu. Nah, ini yang disoroti ya, mungkin sesama kiper ya lebih sahih lah penilaiannya. Kalau aku sih nggak ngelihat ada penurunan itu, kalau di mataku belum kelihatan. Kalau menurut kawan-kawan bagaimana? Kita ya objektif aja menilai. Kalau aku sih itu dari pengamatanku gitu. Tapi kalau dari pengamatannya Viviano katanya memang sudah kelihatan mulai ya namanya orang umur 36 tahun gitu, Bro. Nah, kembali ke soal Donnarumma ini adalah begini. Katanya itu sudah ada pertemuan antara pihak Inter dengan perwakilan Donnarumma. Nah, Donnarumma ini dia kontraknya akan habis di Juni 2026. Ya, dengan kata lain gratis. Pemain gratis, Marotta langsung teng langsung radarnya Marotta itu langsung berkedip-kedip kan. Nah, dari saat ini baru pertemuan pertama lah. Gimana kayaknya kalau Donnarumma mau nggak? Ya kalau dia sih mau aja gitu. Sekarang kan tinggal masalah gajinya gimana. Nah, dari segi usia Donnarumma ini baru 26 tahun. So dengan kata lain bulan depan dia baru 26 tahun. Jadi ini lagi masa keemasannya kan. Ya masuklah mestinya di skemanya siapa namanya, di skemanya Oakley. Walaupun Oakley sempat bilang harus di bawah 25 tahun, tapi untuk kualitas kiper sekelas Donnarumma, kalau beneran dia jadi ke Inter, wow, ini akan jadi kiper jangka panjang. Dan tentunya sama seperti kepindahan Hakan ke Inter, mereka pasti akan marah-marah karena dulu Donnarumma pergi dari Milan ke PSG aja mereka marah-marah, dibilang nggak tahu diri lah inilah, padahal ya namanya kontrak habis gimana. Ya salah sendiri kan nggak bisa nawarin kontrak yang baru. Soalnya saat itu aku ingat banget Donnarumma itu adalah salah satu kiper terbaik di dunia. Tapi mereka nggak mau ngasih gaji yang
sorry, bukan gitu sih, sebenarnya gajinya ya lumayan, tapi lumayan untuk ukuran Serie A. Sedangkan PSG datang dengan duit yang ya sama kayak kasusnya Skriniar lah ya. Wajar mereka kesel, tapi mau bagaimana lagi gitu. Ngerti kan maksud lo? Ya mau gimana lagi gitu. Kalau misalnya si Donnarumma ini beneran ke Inter, wow. Seingatku dia nggak kayak Theo Hernandez yang suka mancing-mancing lah, suka ngajak ribut lah. So aku akan menerima dengan tangan terbuka. Nah tentunya sekarang masalahnya masalah gaji. Apakah dia mau dengan gaji yang kemungkinan sangat besar akan lebih kecil daripada yang dia terima di PSG? Kayaknya hampir nggak mungkin Inter akan memberikan gaji yang sama atau bahkan mungkin lebih besar dari yang dikasih PSG. Aduh susah deh. Kita lihat aja. Kalaupun Donnarumma ke Inter itu tidak akan terjadi di bulan Januari, tapi di summer karena saat itu kontraknya habis. Dan dengar-dengar ini baru selentingan aja. Luis Enrique juga tidak terlalu menjamin bahwa Donnarumma itu akan selalu menjadi pilihan utama. Katanya sekarang PSG bahkan sudah berkelana mau nyari kiper baru. Aku ngeliat terus terang penampilan Donnarumma bagus-bagus aja. Aku nggak ngerti kenapa mereka masih nyari baru. Ya mungkin karena mereka bingung duitnya mau diapain. Yang jelas Donnarumma itu nggak kayak Sommer. Beberapa kali aku lihat dia dari segi build up itu nggak secanggih Sommer, nggak secanggih Onana. But kalau dari segi skill shot stoppingnya, aku ngeliat Donnarumma ini masih di atas Sommer. Apalagi dari segi usia, beda 10 tahun kan. So ya itulah, kalau aku setuju banget sih. Nah kemudian sekarang kawan-kawan pasti tahu ya, bukan banyak sih, ada 2 pemain Inter yang sekarang lagi disoroti. Pertama dari Fratesi, tapi Fratesi akan aku bahas habis ini. Nah yang kedua adalah Tajon Buchanan. Nah, katanya sekarang Roma juga berminat sama si Tajon ini, tapi mereka pinginnya pinjam dengan opsi membeli, bukan sejauh yang aku baca ya, bukan kewajiban membeli. Nah, sedangkan dari Inter nggak mau, kalau mau beli ya beli, tapi ini belum diungkap permintaan dari Inter tuh mau minta berapa harganya. Jadi tebakanku ini masih pembicaraan di tahap awal ya. Nah, di sisi lain, Tajon Buchanan sudah menegaskan kepada Inzaghi langsung bahwa prioritas dia adalah di Inter. Dia akan berusaha memperjuangkan untuk bisa mendapatkan menit bermain lebih banyak. Dan dikabarkan Inzaghi respect dengan oke, bagus kalau kamu memang berjuang. Yang jelas ya kita tahu Inzaghi kalau memang layak dikasih kesempatan ya dikasih. Contohnya ya Jan Bisek, sebelum Pavard cedera pun Jan Bisek kan sering dikasih main. Bahkan aku sampai bilang ini kok Bisek keseringan dikasih main kan gitu. Kemudian siapa lagi pemain muda yang Bisek aja sih kayaknya pemain muda yang sering dikasih main. Aslani, lupa. Aslani itu kan baru 22 apa 23 kan sangat sering dikasih kesempatan main. Ya walaupun banyak yang nggak suka sama Aslani, tapi aku terus terang aku melihat untuk ukuran pemain 22 tahun yang harganya 12 juta itu sudah sangat bagus. Jangan sekali lagi, berkali-kali aku bilang jangan ngebandingin Aslani dengan Hakan. Bedanya masih jauh. Hakan itu sudah di puncak karirnya. Aslani itu masih menapaki. Hakan di umur 22 tahun juga gini-gini kok dia mainnya. Makanya Milan itu, bahkan di Milan tuh kan umur berapa ya? 23 apa 24. Bahkan di Milan pun Hakan itu sangat angin-anginan. Makanya ketika Hakan ke Inter awalnya mereka ya ambil aja pemain angin-anginan gitu. Sekarang dia jadi bagus. Sorry. Nah itu soal Buchanan ya. Kalau menurutku sih Buchanan aman, relatif aman ya. Nah yang sangat kenceng ini adalah Fratesi. Fratesi dikabarkan, aku ada sempat baca berita bahwa pihak manajemen Inter mulai gerah dengan Fratesi. Nah tapi aku nggak tahu apakah ini Fratesi yang ada di baliknya. Yang jelas dikabarkan agennya Fratesi di balik layar itu sudah bergerilya menawarkan Fratesi kemana-mana. Nah kalau kita lihat kan tidak mungkin agen itu dia mau bergerak
kalau tidak ada lampu hijau dari si pemain sendiri kan. Apalagi ya walaupun Fratesi nggak pernah ngomong terang-terangan, tapi disinyalir memang Fratesi tidak puas dengan menit bermain yang dia terima. Kalau musim lalu dia memang sering jadi cadangan, tapi dia adalah orang pertama yang main dari bangku cadangan. Sedangkan sekarang posisi itu udah digeser oleh Zielinski, yang mana menurutku sangat layak. Dari segi apapun Fratesi itu kalah sama Zielinski, kecuali mungkin dari segi fisikalitas ya. Kalau Fratesi kan larinya lebih ngotot lari, tapi ya itu pun sering timingnya agak kurang pas. So fisikalitas Fratesi itu kalau saja dia mau menggunakan fisikalitasnya itu untuk membantu lebih banyak di pertahanan, ada kemungkinan dia bisa menggeser Mkhitaryan. Kalau menggeser dua gelandang tengah kita menggeser Zielinski. Kalau menggeser Miki atau Barella hampir nggak mungkin. Dari segala segi kalah Fratesi. Nah, masalahnya ya Fratesi begitu. Kemudian belum lagi banyak yang kayak manes-manesin gitu loh. Contohnya Marino. Marino ini adalah mantan pelatih Udinese yang dulu pernah ngelatih dia di Empoli kalau nggak salah aku tadi baca ya. Ya betul, di Empoli. Nah, dia bilang wah ini dalam beberapa pertandingan dia menjadi pemain penting. Kami memenangkan derby. Intinya dipuji-puji lah si Fratesi kan. Nah, kemudian dia bilang gini, aneh hari ini bahwa di Inter dia bukan lagi menjadi alternatif pertama. Di hari lain Zielinski masuk sebagai substitusi pertama, sebagai pemain pengganti pertama, walaupun nantinya kan main dia si Fratesi kan. Nah, ini kan suara-suara sumbang ini, satu bikin kesel, dua juga bikin si pemain itu iya ya aku bagus loh, ini buktinya dia bilang aku bagus. Kayak ngompor-ngomporin jadinya gitu kan. Nah, akhirnya yang ada itu adalah dikabarkan kan itu ada Napoli yang juga tertarik kan. Kemudian selain Napoli ada lagi satu aku lupa. Pokoknya Roma dan Napoli. Tapi yang menarik adalah Inter katanya buka harganya beda. Kalau untuk Roma, Inter minta 45 juta, nanti akan ada dibahas juga oleh Biasin. Tapi kalau Napoli mau ngambil Fratesi, Inter minta 70 juta. Ya ini sejalan dengan apa yang dikatakan Biasin bahwa Inter sebenarnya nggak pingin ngejual Fratesi. Karena aku kan sempat bilang kalau Fratesi kayaknya valuasi yang tepat untuk dia itu ada di angka sekitar 30, maksimal sekali 35 pun susah. Tapi Inter itu buka harga 45 juta. Nah ini aku gini kan ya, selalu diulangi kepada saya ketika saya tanyakan, mereka menyebutkan harga mereka adalah 45 juta minimal. Kalau ada yang menawar 44 juta mungkin bisa. Tapi ide umumnya itu sudah kelihatan jelas bahwa jika mereka tetap ngotot bahwa harganya segini dan tidak ada yang bisa membayar harga itu, ini adalah cara mereka untuk mengatakan bahwa ya kami akan simpan Fratesi, kami akan pakai. Nah, kemudian kalau ada yang ternyata bisa bayar segitu, ya tentu saja mereka akan bersyukur karena 45 juta itu agak jauh lah di atas nilainya Fratesi. Terus terang 45 juta itu aku yakin gak akan ada yang mau bayar Fratesi 45 juta gitu. Jadi ya dari sini Biasin, aku setuju pendapatnya Biasin bahwa ini cara Inter untuk bilang ini gak dijual, tapi kalau mau segini oke, ayo silahkan. Nah gitu. Dan Inter gak mau di bawah itu 30 juta plus pemain, Inter gak mau. Pokoknya 45 juta karena ya Inter kalau mau duit itu mau cash. Karena Inter yang diincar itu adalah Nico Paz dan si Samuel Ricci. Itu akan nanti di di konten lain aku bahas lagi ya, karena sebelumnya sudah sempat aku bahas. Jadi ya itu, kalau mau 45 juta, kalau enggak mending dimainin sebagai cadangan kan, not bad lah. So begitu tentang Fratesi. Kalau menurut kawan-kawan gimana? Menurutku Fratesi itu apa ya, kalau dari segi teknik sedang-sedang saja. Kalau dari segi fisikalitas di atas rata-rata. Aku suka sebenarnya cara dia itu masuk ke kotak penalti lawan, tapi keseringan, terlalu bernafsu aku lihat.
Ya ketika Fratesi main kita sama aja main kayak pakai 2 pemain tengah, sama gelandang bertahan sama 1 gelandang tengah yang di kiri itu. Mungkin dia berada di klub yang tidak tepat aja sih. Karena Fratesi sepertinya bukan pemain jelek, tapi ya gaya main Inter itu menginginkan. Kalau kalian lihat gimana center midfielder gelandang tengah Inter sering mundur sampai ke posisi center back. Dalam hal ini Fratesi nggak mau dia. Gimana dong? Ya udahlah, kalau memang dia ngotot mainnya pingin nyetak gol, pingin kasih assist, ya kayaknya memang bukan di Inter tempatnya. Ya padahal aku berpikir seandainya saja dia mau sedikit saja mengubah gaya permainannya, aku rasa Fratesi akan bersinar di Inter. Tapi ya gitu, bagaimana lagi. Nah, itu tentang Fratesi dan Buchanan ya. Berikutnya adalah Inter kan baru habis kalah lawan Milan dan kalahnya sangat menyakitkan karena kita di comeback dari 2-0 jadi 3-2. So, di sini lawan Venezia ini bisa jadi akan jadi awal sebuah badai. Ini kenapa? Karena injury Inter itu bertambah. Bisek cedera. Pavard dikabarkan sudah bisa bermain, tapi belum tahu apakah dia bisa bermain dari benar-benar dari awal sebagai starter atau cuma bisa bermain misalnya kayak 20 menit aja bisa gitu. Itu belum ketahuan ya. Kemudian yang kedua adalah Mkhitaryan. Semua tahu Mkhitaryan ini adalah ngomong-ngomong Bisek itu dia sudah pasti absen lawan Venezia. Kemungkinan absen lawan Bologna. Jadi kemungkinan 2 pertandingan dan ini mirip dengan cederanya si Thuram, yaitu di aduktor kirinya dia kalau nggak salah. Flexor apa aduktor tadi aku baca ya. Aku lupa banget. Kayaknya aduktor deh. Pulled out. Ya itu dah pokoknya enggak penting, yang jelas cederanya di paha bagian dalam, bukan di bagian luar, bukan di lutut. Nah, kalau kita beruntung lawan Bologna dia sudah bisa bermain. Tapi kalau nggak beruntung bahkan mungkin setelah lawan Bologna pun dia belum bisa main. Itu bisa. Kemudian yang kedua adalah Mkhitaryan. Dikabarkan Mkhitaryan itu sebenarnya kemarin sudah bisa berlatih full. Tapi tidak berada dalam kondisi terbaiknya. Jadi kalimatnya itu seperti sangat jelas tidak berada dalam kondisi terbaik, artinya ya enggak fit. Dalam artian ya terserah Inzaghi nanti gimana, apakah mau dimainkan apa enggak. Kalau dimainkan ada kemungkinan bisa tambah cedera. Dan setauku sih Inzaghi ini tipe pelatih yang enggak mau ambil resiko. Jadi ya kemungkinan nanti Zielinski bahwa kemungkinan nanti Zielinski akan jadi starter bersama Barella, karena Barella kemarin juga ditarik lebih awal. Sayang sekali sih Barella ditarik. Tapi Barella kelihatan sekali sudah emosi main. Bahkan Bastoni pun sebenarnya sudah emosi. Kelihatan pas ketika kartu kuning itu dia melakukan tackle yang cukup kasar dan sangat tidak perlu. So ya kondisi waktu kalah lawan Milan itu memang sudah bertubi-tubi emosi gara-gara wasit, tambah kelelahan, tambah agak semi panik karena di pressing terus-terusan sama Milan. So Barella aku rasa dari segi fisik dia sangat bisa bermain, pasti main dia. Nah Mkhitaryan ini, kalau Mkhitaryan karena memang secara natural backupnya Mkhitaryan ya Zielinski, sama-sama pemain yang mengandalkan teknik, visi bermainnya juga bagus. Ya Fratesi ya mesti sabar, dia menggantikan Barella kalau mau main gitu loh. Bahkan kemarin ada kabar, cuman belum ada konfirmasi lagi bahwa Fratesi itu ada cedera, tapi tidak tidak ada kabarnya lagi. Jadi kemungkinan cederanya itu nggak parah gitu loh. Mungkin besok akan ada lebih ini lagi, lebih berita lebih
lebih tuntas apa sih? Konfirmasi apakah dia memang cedera atau enggak, apa cuma gitu aja, kayak sama kayak Thuram kan waktu lawan Atalanta kan, aduh kayak agak aneh nih, tahu-tahu wah ternyata beneran cedera. Nah Fratesi kayaknya masih aduh agak aneh nih, belum tahu beneran cedera apa enggak. So ya, Acerbi sepertinya belum bisa bermain dalam pertandingan lawan dalam pertandingan lawan Venezia. Pavard kemungkinan bisa bermain, tapi walaupun dia bermain kemungkinan itu mainnya dari bench, dari bangku cadangan. Makanya apakah kekalahan lawan Milan itu akan jadi awal dari petaka Inter? Nah, aku sih berharap enggak, karena sebelumnya kita kalah lawan Inter, habis itu kita bangkit dan meroket. Masalahnya waktu itu cedera yang dialami Inter nggak kayak sekarang. Kalau sekarang itu aduh pingin tepok jidat gitu loh. Sudah 2 center back cedera, sekarang yang cedera center back lagi. Tapi at least center back yang satunya sudah dikatakan bisa bermain, dan Darmian juga ya sepertinya bisa bermain. Tapi aku lihat Darmian kok aneh ya. Jarang banget dimainin beberapa pertandingan belakangan, kayaknya sudah mulai ada penurunan juga. So kita lihat aja. Besok aku akan kabari lagi tentang Mkhitaryan dan Fratesi. Tapi kalau Fratesi, aku cukup optimis bahwa dia nggak kenapa-kenapa. Karena apa ya? Karena nggak ada lagi lanjutan beritanya tentang cederanya dia itu gitu. So itu aja dulu untuk konten kali ini. Jangan lupa buat kawan-kawan yang beberapa kali nanya, Bang ada nggak jersey Inter? Lihat di link affiliate yang ada di bawah ini ya. Kemudian jangan lupa juga sponsor Indonesia. Sponsor Ngomin Curd Indonesia. Aku kasih di bawah juga di affiliate. Oke. Ciao guys, sampai jumpa di pertandingan berikutnya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.